Saudara-saudara, saya akan menceritakan pengalaman saya yang menarik ketika setiap pagi kami kan orang-orang di kompleks kami ini orang-orang yang usianya sudah sepuh, biasa kebanyakan 60 ke atas gitu. Itu kita selalu tiap pagi jalan-jalan lalu ngumpul 1 jam minum teh, setelah itu pulang dari jam 8 sampai 9. Nah, yang menarik adalah ada satu orang peserta, Pak Ananda namanya. Itu orang itu lahir di Prancis dan terus dibesarkan di sana itu. Ya. Nah, dia melihat saya punya cara mengajar Tai Chi dengan banyak memberikan metafor, cerita-cerita pendek, ya, dan pembicaraan dibatasi, tidak boleh lebih dari 10 menit, ya. Nah, dia menjelaskan kasih alternatif yang menurut pengalaman dia di Perancis itu. Nah, dia mengatakan begini, bagaimana cara mereka menggali digging realit kemampuan Anda itu digali, bukan dikasih dijoki seperti botol kosong dijok air, ya, tapi Anda digali itu, ya. Nah, ketika Anda ujian SMA, setiap ujian SMA itu ada ujian yang sangat penting, yaitu belajar filsafat itu, memperbaiki cara berpikir Anda itu. Nah, bukan dikasih kuliah filsafat, tapi Anda hanya dikasih kertas putih, dikasih suruh mengembangkan sendiri pikiran Anda, diisi, ditulis apa yang ada di benak Anda. Dia kasih untuk tahun ini pertanyaan, ada 2 pertanyaan aja yang Anda harus jawab itu. Satu adalah bagaimana masa depan Anda dengan adanya teknologi yang dahsyat ini, seperti artificial intelligence. Itu aja, disuruh jawab. Bebas, mau dijawab apa sendiri. Nanti baru dievaluasi oleh gurunya, kan, untuk menentukan siapa sebenarnya Anda, kan. Nah, yang kedua, apakah kebenaran itu yang disebut sana sini, ini benar, itu benar-benar meyakinkan Anda bahwa itu benar apa kagak itu untuk masa depan Anda itu. Wah, ini saya mendapat pencerahan itu dari pikiran ini. Lalu saya tahu bagaimana orang Barat itu mendidik manusia itu menjadi sangat semakin kritis, ya. Mengembangkan dia punya cara berpikir itu, ya. Nah, dibandingkan dengan selama ini kita kalau kuliah, pengalaman saya ngajar itu, ya, semua dosennya sama aja metodenya. Ada mata pelajaran A, panggil dosennya A, mahasiswa itu dikasih seperti botol kosong itu, diisi sama ilmu yang ada di dosennya itu. Tiap hari terus, tiap minggu terus. Nah, setelah itu dites. Nah, dites itu hanya untuk mencek seberapa banyak yang bahan-bahan yang Anda terima itu telah Anda mengerti, tangkap itu, ya. Nah, pendidikan ini banyak kelemahannya karena itu pasif learning, bukan aktif learning. Pasif, terima seperti recording aja Anda, gitu. Nah, dampaknya apa? Anda tidak tahu botol yang lain, sehingga Anda itu seperti kuda yang begini, gitu. Nah, karena itu Anda tidak bisa
berinteraksi di dalam cross cultural itu. Lintas budaya nggak bisa. Ya. Dan akhirnya yang make itu ya perusahaan, instansi pemerintah apa segala, mendapatkan manusia, sumber daya manusia dengan pikiran yang begini semua. Karena itu sekolah bisa menciptakan problem buat perusahaan. Sekolah manajemen bisa bukan menyelesaikan masalah, tapi bisa malah menjadi pencipta masalah itu. Salah satu metafor atau contoh yang menarik itu, ada seorang yang pergi ke Amerika dan main sepak bola. Entah bagaimana lututnya kesleo itu, waduh sakit ini. Nah karena klubnya bagus itu semua, dia dipanggilkan dokter untuk mengobatinya kan. Nah ketika dokter itu ditanya, datang ya, si orang ini bertanya, sorry, apakah Anda bisa jelasin keahlian Anda? Apa sebenarnya Anda itu seorang ortopedi atau apa? Atau dianggap sebagai tukang pijit aja atau apa tuh? Dia nggak tanya, yuk ortopedi nggak, ahli tulang nggak? Jawabannya apa? Bukan, saya ahli lutut. Jadi dia begitu spesialistisnya itu sehingga dia tidak melihat secara keseluruhan itu. Dan ketika ditanya, padahal induk ahli ilmu lutut itu Anda di ortopedi dulu kan, ya toh. Lalu Anda mengurus akhirnya menjadi bidang spesialis lutut. Jadi ini repotnya di kita ini, sistem pendidikan kita itu S1, S2, S3 itu harus mengerucut ke atas itu. Sehingga akhirnya alih-alih kita mendapatkan montir yang bisa ngobati mesin mobil secara keseluruhan, ya dia mengatakan saya ahli karburator, saya ahli busi, saya ahli knalpot, saya ahli dinamo. Ya kan susah tuh. Nah karena itu memang Tai Chi itu mendapatkan tempat yang menarik di dalam perubahan cara berpikir ini. Ya, jadi Tai Chi mengajarkan Anda itu dimulai dengan setiap bangun pagi saya tersenyum. Kan ikutkan, why tersenyum? Karena di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru, bukan makan barang bekas yang ada ditaruh di kulkas tuh. Lalu gimana? Saya berjanji akan mengisi setiap momen. Lalu asal-asalan aja dengan sepenuh hati. Lalu gimana? Dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Sehingga hidup saya untuk apa? Supaya hidup saya bisa berguna. Bagi siapa? Keluarga sendiri, bagi diri sendiri, enggak, bagi sesama dan seluruh alam semesta. Jadi lalu dia tertarik sekali itu sama cara berpikir Tai Chi ini, ya. Dan dia mendapatkan endorsement, mengendorse apa yang kita sedang usahakan ini, ya. Bahwa Tai Chi Nusantara ini memang unik, ya, bukan tangkis tendang pukul, ya. Kalau itu mah ya sama aja, mau latihan apa aja, bela diri apa ya sekitar situ aja. Sedangkan kita mau kayak mental building kan, ya toh, membentuk karakter manusia. Nah itu dimulai dengan pikiran, lalu berubah menjadi perkataan, lalu menjadi perbuatan, kebiasaan, dan akhirnya membentuk karakter, ya.
Oke, kita akhir di sini dulu. Sampai jumpa lagi.